Baik, di sini kami izin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Kewirausahaan, dan kami di sini akan melakukan wawancara kepada Abang terkait tugas dari manajemen dan organisasi. Dan kebetulan kami dari kelompok 10, dan perkenalkan, nama saya Aliana Sindelauca Surbakti, dan di sini saya akan bertanya terkait tentang latar belakang dari berdirinya UPM ini, Bang. Oke, terkait latar belakang ya. Tentunya pada pertama kali di pembukaan UPM ini kita melihat bahwasanya di zaman sekarang lebih banyak kita lebih mendominasi ke digital, sehingga ada beberapa mahasiswa kita yang mungkin mempunyai prestasi, diantaranya ada di prestasi namanya e-sport. E-sport itu semacam wadah untuk mahasiswa menunjukkan prestasinya di bidang game. Jadi hobi yang dia miliki seperti bermain game atau santai-santai gitu, dia jadinya bisa menjadikan wadah prestasi sebagai prestasi untuk dirinya sendiri, baik dirinya sendiri maupun kampus gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bang. Dan sebentar lagi kita akan lanjutkan kepada pertanyaan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan kedua ya, Bang. Kapan UPM ini mulai didirikan dan apa tujuan utama pendiriannya saat itu? UPM ini didirikan pada saat pertama kalinya didirikan kampus ini, yaitu tahun 2023. Seiring berjalannya waktu, UPM ini terus meningkat dan juga memiliki tujuan tertentu. Mulai dari seperti kita memacu seperti ke latar belakangnya, yaitu UPM ini bertujuan untuk menjadikan permainan yang mungkin dianggap sepele gitu di luar, ataupun mungkin terkadang orang tua juga sepele, itu bisa jadi prestasi untuk kedepannya, baik untuk mahasiswa dalam mengejar prestasinya di dalam kampus maupun di luar kampus gitu. Oke, apa sudah cukup jawabannya, Bang? Ya, kurang lebih ya. Pertanyaan yang ketiga, jadi saya mau bertanya bagaimana struktur organisasi UPM yang berlaku saat ini? Untuk saat ini ya, kita kan UPM ini dinaungi oleh kampus. Tentunya struktur pertama itu adalah universitas. Lalu kami memiliki dosen pembina untuk UPM-nya. Di bawah itu ada saya sendiri sebagai ketua UPM-nya. Lalu saya memiliki beberapa rekan kerja juga seperti wakil ketua, sekretaris maupun bendahara. Selanjutnya kami juga memiliki beberapa jajaran ketua divisi, mulai dari divisi game maupun non game. Divisi game itu ya seperti divisi game Mobile Legends, Free Fire, PUBG ataupun Magic Chess. Lalu untuk yang non game itu lebih ke event project dan media kreatif gitu. Akan bertanya, yang pertanyaan keempat, apa saja tugas dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi UPM? Oke, dimulai dari saya ya. Tugas ketua itu untuk mengkoordinir anggota dan mengelola berjalannya sebuah misalkan pertemuan, dan juga dia untuk menjelaskan tentang apa yang diperlukan di UPM dan apa persiapannya. Lalu ada wakil ketua, di mana wakil ketua itu dia membantu membackup adanya ketua UPM. Dan yang ketiga itu ada namanya bendahara. Bendahara itu tentunya untuk perbendarahan kas ataupun planning, misalkan kita mau buat acara untuk punya dana. Nah, itu tugasnya. Lalu yang terakhir itu ada sekretaris. Tentunya tugas sekretaris untuk mengatur absensi, mengelola data dan administrasi baik dari anggota maupun kami para BPH. Lalu untuk para divisi tentunya juga punya beberapa tanggung jawab penting seperti event project yang memastikan
berjalannya lancar sebuah event ataupun kepanitiaan, lalu ada media kreatif yang tugasnya untuk memberikan flyer ataupun memberikan informasi terkait seputar UPM kita di media sosial. Lalu ada beberapa divisi game, ya tentunya mereka untuk menaungi beberapa game yang terkait di dalam UPM ini, begitu. Baik, terima kasih Bang. Saya akan memberi pertanyaan terakhir dari kelompok kami. Nah, jadi pertanyaan itu adalah, apakah struktur organisasi dan sistem kerja UPM pernah mengalami perubahan? Nah, jika iya, apa faktor yang melatar belakanginya? Baik, tentunya struktur organisasi UPM ini pernah diubah, dan mungkin di tahun saya telah mengambil keputusan untuk merubah beberapa struktur yang ada di organisasi ini. Tentunya ada beberapa faktor yang memadainya, mulai dari miskomunikasi dan kurangnya strategi dalam mengelola anggota. Yang pertama itu, pada tahun sebelumnya kami lebih menekankan kepada beberapa badan pengurus harian, mulai dari ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Lalu kami juga membuat beberapa divisi. Namun sayangnya pada beberapa tahun yang lalu kami membuat sebuah divisi itu dengan adanya ketua nih. Namun tidak berjalan lancar terkait beberapa kegiatan yang kita lakukan seharusnya. Nah, pada akhirnya saya memberikan keputusan terkait untuk mengubah sistem organisasinya. Kami telah menambahkan 2 divisi yang akan membantu dan membackup, yaitu 2 divisi yang notabene tidak ada sama sekali terkait game, yaitu divisi media kreatif dan divisi event project. Tentunya divisi itu kami bentuk dengan sebagaimana mestinya untuk mengevaluasi beberapa struktur yang ada di dulu. Jadinya kami membutuhkan itu untuk kepanitiaan serta untuk mencari dokumentasi terhadap semua kegiatan kita. Misalkan kita punya kegiatan itu hari Sabtu, jadi itu dokumentasi dimasukkan ke media sosial kita, dan event project itu mengatur berjalannya acara, misalkan dia jadi panitia ataupun jadi wasit, tentunya gitu. Jadi adanya perubahan itu tentunya ada faktor terkait, mulai dari komunikasi dan strategi dalam mengelola. Terima kasih Bang. Baik Bang, terima kasih telah menjawab pertanyaan kami, dan juga terima kasih telah meluangkan waktu pada kelompok kami. Mungkin segini aja pertanyaan dari kelompok kami. Terima kasih.